Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kok nggak ada suara ya? Ada orang dah ya? Selamat sore. Saya kira nggak ada orang. Saya baru saja dikasih tahu ternyata sore juga secara live juga. Ya. Tadi pagi saya bilang saudaraku, kalau saya melihat mimbar besar kayak gini, bawaan saya kalau khotbah itu nggak bisa anteng kayak begini saudaraku. Cenderung saya keluar ya, orang Jawa bilang biayaan kemana-mana. Tapi namanya di shoot live, kalau ke sana-sana kasihan yang nge-shoot kan. Jadi harus tetap di sini. Nah saya seperti tadi pagi berusaha untuk tetap paling maju mundur sedikit ke sini, nggak kemana-kemana. Nah sore hari ini, saya akan membawakan sesuatu yang sederhana. Saudara diberkati? Kok kayak kelihatannya tegang semua ya? Baiklah saudara, supaya saudara tidak tegang, coba saudara lihat kiri kanan dan beri salam seperti ini. Lihat saudaraku, selama ini setiap kali ibadah saudara nggak pernah tengok kiri kanannya siapa. Pulang pun kalau ditanya di belakang saudara siapa, embuk. Sudah ditengok, kasih selamat beribadah bersama-sama, siap diberkati, ngomong begitu. Puji Tuhan. Sudah keluar judulnya saudara, oh belum ya. Judulnya adalah bahagia dalam pandangan Tuhan. Nah banyak orang saudaraku yang Tuhan kasih, saya dalam perenungan ketika berbincang-bincang dengan beberapa jemaat bilang, Pak sangat sulit untuk orang merasakan tenang dan bahagia di masa-masa sulit seperti ini. Saya mulai berpikir apakah seperti itu? Apakah bahagia itu sesulit itu? Apakah benar bahagia itu punya banyak hal yang harus dipenuhi untuk bisa memenuhi bahagia? Ternyata dalam perenungan pribadi saya, saudaraku yang Tuhan kasihi, tidak seperti itu. Ya. Dan yang saya bawakan ini sudah saya share di WA jemaat, saudaraku ya. Jadi semua jemaat sebetulnya sudah pernah lihat sekelumit tentang WA ini, tentang khotbah ini, tapi ini sepenuhnya. Jadi saudara yang nggak punya berarti nggak punya akses ke WA saya. Ya, tapi bisa minta sama yang lain. Nah kita lihat saudaraku, pendahuluan, menurut pandangan orang saudaraku, kebahagiaan itu adalah hal yang paling diinginkan semua orang, itu betul. Paling dimohonkan dalam doa, orang mesti bahagia sering disebut, itu pasti betul. Nah menurut survei, saya memilih 4 yang terbanyak saudaraku. Paling banyak orang itu mendoakan tentang kebahagiaan di pernikahan. Kalau nggak salah itu 40-an itu. Ketika orang menikah, selamat ya, semoga berbahagia, langgeng sampai nenek-nenek, ya bahagia. Lalu yang kedua, ketika ulang tahun. Selain selamat panjang umur, juga dikatakan selamat berbahagia, happy. Yang ketiga, ketika menempati rumah baru. Dikatakan selamat menikmati rumah baru, dibangun bagus, semoga seneng, kan sama aja dengan bahagia, menempati dan berbahagia. Yang terakhir ketika orang buka usaha baru. Orang mengucapkan selamat juga selalu mendoakan agar berbahagia, usahanya bisa diberkati terus. Ini tentang bahagia. Ternyata walaupun menurut pandangan umum sulit untuk berbahagia di masa-masa sekarang, tapi tetap diinginkan dan diidamkan. Lalu menurut pandangan umum saudara, untuk berbahagia syaratnya itu ada saudaraku, ini dia. Ini pandangan umum ya. Pertama kudu sugih. Nek kere itu nggak mungkin bahagia katanya begitu. Kudulah kaya raya. Orang kalau kaya itu baru bahagia. Saudara pasti setuju pendapat itu. Yang kedua, kalau punya jabatan tinggi. Orang kalau pengen bahagia harus punya jabatan tinggi. Kalau bawahan sih gimana mau bahagia? Harus punya jabatan tinggi. Yang ketiga, menjadi orang terkenal. Kalau orang jadi terkenal itu bahagia katanya, di mana-mana dikenal. Di mana-mana dipuja-puja, disanjung-sanjung,
dielu-elukan, ya toh? Dan yang keempat, orang untuk bisa bahagia itu katanya juga harus berkuasa. Kalau kita punya kuasa enak, tinggal perintah. Minta apa-apa, telepon, 10 menit datang. Bahagia. Dan yang terakhir, ini dia, ini yang masih jomblo. Jomblo, haleluya. Haleluya. Yang bapak-bapak, ibu-ibu jangan ikut haleluya. Udah punya. Ini khusus yang jomblo. Tentu nggak setuju dengan ini. Kalau punya pasangan cantik atau ganteng, terkenal lagi, itu baru bahagia. Nah pertanyaannya saudaraku yang Tuhan kasih, benarkah semua ini dapat membuat orang bahagia? Jawabannya belum tentu. Ya. Orang bisa kaya, punya jabatan tinggi, terkenal, berkuasa, punya paras cantik, ganteng, tidak jaminan, saudara, orang bisa bahagia. Dan ketika saya meneliti firman Tuhan, ternyata betul, saudaraku, untuk bahagia tidak bergantung kepada hal-hal fisik, jasmani, atau materi. Enggak. Tetapi, saudaraku yang Tuhan kasih, kita lihat firman Tuhan, ternyata tidak memberi banyak syarat bagi orang percaya untuk dapat menikmati kebahagiaan. Enggak. Hanya 2 hal yang praktis. Dan semua orang dapat mengerjakannya. Nah 2 hal yang praktis ini saudaraku tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi maupun status seseorang. Enggak. Penasaran pasti saudara. Apakah 2 hal tersebut? Siap diberkati Bapak Ibu? Mari kita lihat yang pertama. Ayatnya di dalam Matius 6 ayat 11 dikatakan begini. Tuhan mengajarkan kita kalau berdoa minta sama Tuhan, diajarkannya seperti ini. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Komponen pertama firman Tuhan menempatkan rasa cukup, saudara, untuk mendapatkan kebahagiaan. Tuhan ingin kita belajar, saudaraku yang Tuhan kasih, mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Itu syarat pertama untuk kita bahagia. Yang kedua, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 difirmankan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Komponen kedua untuk mendapatkan kebahagiaan adalah mengucap syukur. Saudaraku. Dua-duanya ini saudaraku merupakan komponen yang bisa membahagiakan kita. Orang tidak bisa mengucap syukur kalau nggak pernah merasa cukup. Selalu pengen lebih, saudara. Dan saudara lihat orang yang selalu tidak bisa merasa cukup, kelihatan saudaraku. Ketika ada orang yang melebihi dia nggak senang saudaraku. Dia harus lebih dari yang orang ini. Orang lain punya sesuatu, dia nggak senang saudaraku. Dia harus lebih. Nah, mungkin bahagia orang ini. Nggak akan mungkin. Dan orang yang bisa belajar mencukupkan diri, maka orang itu betul-betul bisa mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kesimpulan yang dapat kita terima pada pembahasan ini saudaraku, bahagia menurut pandangan Tuhan adalah kombinasi antara rasa cukup dan mengucap syukur. Merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itulah bahagia. Sederhana kan? Saudara akan bahagia kalau merasa cukup dan bisa mengucap syukur. Jadi bahagia menurut pandangan Tuhan adalah kombinasi antara rasa cukup dan mengucap syukur. Selesai sudah khotbahnya? Selesai? Enggak, saudara. Kita akan melihat 2 komponen ini satu persatu. Yang pertama, komponen pertama adalah merasa cukup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajar kita orang percaya untuk merasa puas, merasa cukup dengan penyediaan Allah atas kebutuhan sehari-hari. Belajar mencukupkan diri, saudaraku. Ayatnya jelas di dalam Matius 6 ayat 11, saudaraku. Perhatikan.
Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan saudaraku ayat ini. Ini Tuhan yang ngajar saudaraku. Kalau kita berdoa, minta sesuatu rezeki, kenapa Tuhan ajarkan minta berikan pada hari ini makanan, atau dalam terjemahan lain disebut rezeki kami yang secukupnya. Kenapa Tuhan Yesus saya udah keluar lagi saudaraku, balik lagi. Kenapa Tuhan tidak mengajar kita saudaraku untuk berdoa, berikan pada hari ini rezeki kami untuk 10 tahun. Kenapa? Kalau Tuhan ajarkan atau sediakan rezeki kita 10 tahun, saudara 10 tahun gak pernah datang kebaktian, gak pernah doa, wis jelas diberkati, ya toh? Orang Tegal bilang jadi ongrongan nanti. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita hari ini cukup, besok hari itu juga hari ini cukup, besoknya lagi dan terus. Tujuannya supaya kita bergantung kepada Allah. Kita belajar mempercayai bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita sebetulnya cukup. Yang membuat tidak cukup adalah ketidakpuasan kita. Nanti kita akan lebih jauh ke sana, saudara. Nah, Bapak Ibu, khususnya untuk para istri, cobalah belajar mencukupkan diri dengan apa yang diberikan suami saudara. Karena suami saudara mungkin seorang pekerja yang sederhana, mungkin pendapatannya tidak seberapa. Ketika diberikan, saudaraku yang Tuhan kasih, berterima kasihlah dan belajar mencukupkan diri. Jangan kemudian pecucu, duit semene, orang Tegal, seminggu enteng. Wis ngaldina makan kangkung bae ya. Makan godong-godongan bae, kayak pedus. Saudaraku yang Tuhan, suami jadi kecewa kan? Saudaraku yang Tuhan kasihi, belajarlah merasa cukup. Cukupkan itu. Ya. Kalau tidak, kita nggak mungkin bisa bahagia. Saudara punya duit banyak pun, kalau saudara merasa nggak cukup, tetap tidak berbahagia. Istilahnya sudah mungkin diberkati dengan uang miliaran. Karena saudara wataknya nggak pernah cukup, saudara berpikir bagaimana saya punya 1 triliun. Pipenya caranya ya. Siapa yang harus kita sikat nih? Saudara nggak bakal bahagia. Saudara tidur kelimpungan padahal kasurnya enak, empuk. Makanan banyak. Tapi saudara merasa nggak cukup, tidak akan pernah bahagia. Belajarlah mengucap syukur. Belajarlah merasa cukup. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, belajar juga merasa cukup. Jangan pada Tuhan, kenapa aku pekerjaannya seperti ini saja. Kadang-kadang Tuhan sulit untuk mempercayai saudara, untuk dipercaya kepada sesuatu yang lebih baik. Karena nggak pernah berterima kasih sama Tuhan. Ada watak yang nggak pernah merasa cukup, apalagi bersyukur saudara. Maka ditahan ya, biarin aja. Tapi ketika kita merasa cukup dan belajar menghargai Tuhan, bersyukur, Tuhan akan percayakan lebih lanjut. Nah saudaraku yang Tuhan kasihi, ada bahaya jika tidak ada rasa cukup dan tidak ada rasa untuk mengucap syukur dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahaya ini saudaraku disadari oleh Agur bin Yatke melalui doanya dalam Amsal 30 ayat 7-9. Ini seorang yang namanya Agur bin Yatke. Dia sadar sepenuh-penuhnya kalau kita betul-betul gak bisa mengontrol kehidupan kita sesuai keinginan Tuhan, ini bahaya ini. Maka doanya seperti ini saudaraku dalam ayat yang ke-7. 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Bayangin saudaraku doanya ini sungguh-sungguh ini. Sampai mati aja dibawa-bawa. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Agur
bin Yake bukan tidak mau kaya, saudara. Tapi dia melihat kalau kaya atau miskin, dua-duanya bisa berbahaya. Ada orang yang tambah setia ketika diberkati, tapi ada orang yang justru, saudaraku, tidak setia menyangkal Tuhan setelah diberkati. Ada orang yang setia, saudaraku yang Tuhan kasih. Ketika dia lagi miskin, tapi berubah tidak setia setelah dia diberikan berkat yang berlimpah. Ada orang yang diberi berkat berlimpah, dia setia, tapi ketika diizinkan Tuhan nih, dikosongin dulu, dia kecewa, nah menyangkal Tuhan. Saudara lihat Agur bin Yake berkata apa? Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Jadi orang-orang yang sudah diberkati, saudaraku, kalau tidak bisa merasa cukup dan mengucap syukur, dia bisa menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Bahkan gak ngaku Tuhan. Siapa Tuhan? Segala sesuatu sudah tersedia di rumahku. Aku bisa beli apapun yang diperlukan di dunia ini. Karena dia merasa diberkati. Lupa diri dia. Sebaliknya orang yang miskin pun, kalau enggak imannya dipelihara dengan sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, bisa berbahaya. Agur berkata begini, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Orang ketika lagi tidak diberkati, saudaraku yang Tuhan kasih, sebetulnya enggak sampai segitunya ya. Ada, tapi orang itu enggak merasa cukup dan mengucap syukur. Lalu lemah iman, jadi ngutil, saudaraku, nyolong, maling. Yang dipermalukan siapa? Tuhan. Maka Agur berkata, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini ada kolerasinya dengan yang diajarkan Tuhan. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang menjadi bagian Tuhan berikan kepada kita. Dan ini diminta Agur. Itu saja yang aku minta. Dan Agur mau belajar untuk cukup dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu, jadi untuk bahagia ternyata tidak bergantung dengan banyaknya materi atau keadaan dan kondisi kita. Tetapi hati kita yang diperhadapkan kepada firman Tuhan. Dan kita mengimaninya. Selanjutnya saudaraku yang Tuhan kasihi, Allah ingin semua orang percaya belajar untuk merasa cukup. Dan puas dengan apa yang Tuhan berikan. Sehingga terhindar dari dosa ketamakan. Kalau bicara soal puas, saudaraku, manusia gudangnya orang nggak puas, saudara. Ya, tadi pagi saya memberikan contoh, orang sudah sehat, bisa jalan ke sana ke sini, dia nggak puas, saudaraku. Dia pengen jalannya lebih cepat dan lebih sampai. Ya, Tuhan paling enggak sepeda lah, kasih sepeda. Genjot asik, sepedaan. Tahu-tahu gerimis, wah kudanan ya. Panas kepanasan orang enak ya. Ngos-ngosan lagi. Oke lah enggak apa-apa lah, yang penting jangan ngos-ngosan. Aku yang penting itu sepedanya tidak membuat kakiku pegel. Minta sepeda yang bisa jalan sendiri. Mulai dia berdoa, Tuhan berikan aku berkat-Mu. Ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki, ada Vespa. Honda selalu di depan. Yamaha apalagi saudaraku. Tapi lebih baik naik Vespa katanya begitu. Diberilah motor sama Tuhan, asik. Tapi tetap juga kepanasan, kehujanan. Tidak puas lagi dia, tidak cukup. Aku minta Tuhan kendaraan yang gak kehujanan dan tidak kepanasan. Yang penting mobil Tuhan, kasihlah mobil saudaraku. Sederhana, seneng dia. Bila naik mobil, dia nengok ke sebelah, ih ada mobil lebih bagus saudaraku. Ada AC-nya, sementara yang dia punya gak ada AC-nya. Tidak cukup lagi saudaraku. Tuhan, kalau orang yang gak percaya mobilnya mewah, masa aku enggak. Saudara, orang Tegal bilang dilawani, dilakoni ngutang sana sini, kredit sana sini saudaraku. Hidup di atas kredit saudaraku. Dia dapat mobil bagus. Enggak pernah puas saudara. Orang enggak pernah cukup, tidak akan pernah berbahagia. Tapi kalau kita merasa cukup, kita terhindar dari dosa ketamakan. Dan Tuhan juga ingin kita selalu mengucap syukur dalam segala hal.
Karena dengan mengucap syukur, perhatikan baik-baik saudaraku. Dengan mengucap syukur kita belajar menghargai pemberian Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang saudara pengen menghargai Tuhan, aku menghormati Tuhan. Tidak perlu neko-neko saudaraku. Pernahkah saudara berkata, Tuhan aku bersyukur dengan keadaanku. Ketika saudara ngaca di depan cermin, Tuhan hidungku kok pesek ya, terima kasih Tuhan. Saudara pernah nggak protes sama Tuhan, kenapa hidungku pesek Tuhan? Nggak mancung kayak dia. Saudara namanya nggak ngucap syukur. Untung ada hidungnya, kalau enggak sama sekali, bayangkan saudaraku, rata. Mengucap syukurlah. Ada orang bilang, Tuhan kenapa aku tidak lahir jadi anaknya Bapak Soeharto. Saudara itu saudara nggak mengucap syukur. Tuhan punya rancangannya. Tuhan kadang-kadang kecewa loh dengan model begitu. Ya. Sampai tadi pagi saya berikan sebuah cerita juga. Ada seorang bencong waria, tapi di sini tidak ada ya. Puji Tuhan. Itu nggak mengucap syukur. Dia nggak terima kalau dirinya itu laki-laki. Dia selalu ngotot minta Tuhan, aku ini seorang putri, bukan seorang putra. Dia ngotot saudara untuk minta diubahkan. Belum bertobat nih rupanya. Nah satu hari karena dia selalu berdoa itu ngotot lalu nyanyi. Jadikan aku Tuhan, rumah doaku. Kan begitu lagunya. Tapi karena dia nggak pernah mengucap syukur dengan dirinya, minta bahwa dia diubah jadi seorang putri. Dia nyanyinya begini, jadikan aku Tuhan, putri sejati. Ini namanya orang nggak mau terima dirinya apa adanya. Tapi saudara enggak ya, sudah terima ya. Tuhan ciptakan kita laki-laki atau perempuan karena ada maksud Tuhan. Mengucap syukur, hargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Belajar menghargai Tuhan dan mengucap syukur. Kita lihat saudaraku, Rasul Paulus memberikan pernyataan soal ini, soal merasa cukup dan mengucap syukur di dalam Filipi 4 ayat 11-13. Firman-Nya berbunyi demikian saudaraku, kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar, lihat, belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, perhatikan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, saya kagumi satu figur hamba Tuhan Paulus ini. Dia hamba Tuhan besar, dari kalangan besar, bukan orang kecil saudaraku. Keluarganya juga keluarga besar, keluarga kaya. Seorang yang pandai, pinter, tapi karakternya jamih. Dia berkata saudaraku, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudaraku yang Tuhan kasih, ini penting. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Bagi Paulus itu udah biasa. Kenapa? Dia bisa enjoy begitu rupa. Dia alami banyak penderitaan, dia alami banyak aniaya, dia alami banyak penderitaan lebih dari 11 rasul lainnya. Tapi dia merasa sukacita karena dia memiliki ini. Dua komponen ini. Dia selalu merasa cukup dan mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Sehingga dapat mengatakan sebuah kalimat yang sangat berkualitas ini. Orang yang bisa ngomong seperti ini adalah orang yang sangat mengerti tentang rahasia mencukupkan diri dan mengucapkan syukur itu. Haleluya. Nah, menghadapi masa-masa sulit sekarang ini, perhatikan saudara. Bahkan ke depan yang juga akan bertambah sulit seperti yang dikatakan firman Tuhan, kita dihadapi masa sulit saudara. Kita harus melatih diri untuk menghadapi. Ini lagi masa-masa sulit, saudaraku. Ya. Kita lihat semua negara mulai menghadapi resesi dunia. Alami resesi. Kita harus melatih diri menghadapinya. Nah, penyediaan Allah sebetulnya selalu cukup, saudara. Tuhan akan peliharakan kita orang-orang percaya dengan cukup. Hanya
kadangkala kitalah yang merasa tidak cukup dan tidak mengucap syukur. Itu aja. Contoh dari teladan prinsip Paulus bukan berhenti di sini, masih ada, lihat. Dalam 1 Timotius 6 ayat 8, Paulus berkata demikian, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bahagia. Tapi orang yang gak merasa cukup, makanannya apa dulu? Masa nasi? Lauknya apa dulu? Kalau bukan hongba, enggak enak. Saya mau tanya sama saudara, apakah orang makan nasi dengan tempe, lalu orang itu enggak jadi hidup, saudara? Apakah orang makan nasi sama ayam panggang dan panggang-panggang lain itu juga tidak bisa hidup? Sama-sama hidup kan? Betul saudara? Tapi kadang-kadang ketika Tuhan izinkan kita makan sederhana, kita enggak ucap syukur. Ini yang kecil-kecil seperti ini. Nggak merasa cukup. Tadi pagi saya bersaksi, ada saat di mana kami diizinkan Tuhan, waktu anak-anak kami masih kecil-kecil, yang nggak begitu kecil ya udah SD, makan cuma nasi, lauknya kerupuk yang diremek, lalu ditaburi dengan bawang goreng. Kami berdoa, mengucap syukur, makanan loh saudaraku. Kan Tuhan bilang, berikanlah kepada kami, makanan kami, nggak ditulis japcai, nggak ditulis buyunghai, siomay, barongsai, nggak ada. Makanan kami, tempe yo makanan toh. Kangkung yo makanan kan. Diizinkan makan itu, pagi makan, siang masih diem, sore anak saya protes. Saya masih lupa si Monik atau si Handli, kayaknya si Handli. Tapi nggak ada makanan lain. Ingat, sego, kerupuk diremek, sama bawang goreng. Saya bilang bersyukur kita hidup dari pemeliharaan Tuhan. Saya ajar mereka. Dan dia bilang, oh, iya. Dia makan, saudaraku. Berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku tahu ada rahasia berkat di balik ucapan syukur. Nanti kita akan masuk ke sana. Saya ajar anak ini mengucap syukur. Kita diizinkan Tuhan menghadapi ini. Nanti Tuhan akan berkati. Benar saudara. Namanya hamba Tuhan hidup dari iman. Pagi besok saudaraku. Ada orang datang ketok-ketok pintu. Om. Ini dari saya lupa namanya. Dari siapa gitu. Buat om ini kotakan. Kebetulan anak saya sih yang ini. Apa Pi? Kamu yang buka. Ketika dibuka berat. Ayam panggang saudaraku. Bukan lagi kerupuk sama bawang. Ayam panggang. Saya berkata, kalau kita mengucap syukur, Allah sanggup memeliharakan kita. Saya lebih baik cerita dari pengalaman. Jangan seperti orang Tegal bilang ya, kulak jare adol nean, gitu. Enggak benar. Pengalaman saja. Paulus berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah dan ucapkan syukur. Bersyukur Tuhan. Nah, apa yang menjadi alasan Paulus? Ada di 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ketika kita datang ke dunia dilahirkan oleh ibu kita, apa yang kita bawa? Tidak ada saudara. Apa pernah saudara melihat atau mendengar di tayangan TV atau di mana? Ada seorang anak lahir bawa gelang, kalung emas. Lalu keluar mobil Mercy. Lah ibunya ngandungnya segede apa saudaraku? Tidak ada. Lahir muda, telanjang. Ketika orang ini mati, meninggal saudaraku. Yang dibawa apa saudaraku? Tidak ada. Jas aja dipakaikan orang loh saudaraku. Kalau ditelanjangi diem aja, nggak pernah protes saudaraku. Saudara mau bukti silakan. Kalau ada saudara-saudara, jangan kasih apa-apa, coba bangun dia. Kamu sembarangan masa aku butuh? Tidak ada saudaraku. Dia tetap diem. Lahir telanjang kata Ayub, pulang juga dengan tidak apa-apa, bawa apa-apa. Paulus berkata kita nggak bawa apa-apa ke dalam dunia ini. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan buat kita, oke lah Pak, bisa diterima hal itu. Tapi ada pertanyaan ini. Mari kita lihat.
Apakah keinginan untuk bisa kaya itu dosa? Saudara dan saya kepengen kaya, dosa enggak? Kok mentelengi aku ya? Gitu dong. Enggak, jawabannya tidak. Tetapi, saudaraku, tetap harus dikendalikan dengan rasa cukup dan mengucap syukur. Jangan sampai lepas kontrol. Lalu keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Sebab apa, saudaraku? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9, Paulus memberi peringatan seperti ini, peringatan kepada kita. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, ingin jadi kaya tidak berdosa. Saudara harus kerja keras, sebab firman Tuhan bilang orang yang nggak kerja nggak pantas makan. Harus kerja. Saudara kerja tekun. Dengan catatan, jangan dibumbui dengan ketamakan. Orang kalau pengen cepat kaya, berbahaya saudara. Dia akan gunakan segala cara. Dan orang-orang yang seperti ini, dikatakan tetapi mereka yang ingin kaya, kata inginnya bukan berdosa, tapi ingin yang dibumbui saudaraku, dengan hawa nafsu. Dia pengen lebih. Dan tidak ada rasa cukup bagi orang ini. Apalagi ucap syukur. Dikatakan dia akan terjatuh ke dalam pencobaan. Iblis akan masuki tiap pencobaan. Supaya dia punya emosinya dinaikkan saudaraku. Supaya dia punya ambisi cepat kaya. Nah orang kalau udah masuk ke sini, wah apapun caranya dia pakai saudaraku. Lalu dia akan jatuh ke dalam jerat iblis tentunya. Dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Di firman Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasih, saya lupa catat ayatnya, ada seorang kaya berkata demikian. Aku akan bangun lumbung, tempat simpen makanan ya, gandum, yang besar. Lalu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, padamu ada banyak makanan. Bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun. Bersukacitalah engkau, bersukarialah. Lalu firman Tuhan datang. Hai engkau orang kaya yang bodoh, kalau pada malam ini juga nyawamu diangkat daripadamu. Untuk siapa kekayaanmu itu? Dia lupa saudara. Jerih lelahnya selama ini akan ditinggal. Dia nggak nikmati apa-apa. Untuk itu saudaraku yang Tuhan kasih, pengen kaya, tidak berdosa. Tapi kerjakan dengan sesuai firman Tuhan. Ketika Tuhan tambahkan pada hari ini, saudara katakanlah berdagang nih. Saudara dapat cuan. Tahu cuan saudaraku? Cuan bukan nama orang nih. Bati, untung. Berkata Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat keuntungan. Saudara saya bilang Tuhan dari pagi sampai sore. Dibuka dengan doa loh. Kok untungnya semenit tok. Tuhan gak suka saudara. Tapi ketika sudah mengangkat tangan Tuhan, aku bersyukur. Tuhan percayakan keuntungan. Berapa saudaraku? Ceceng, noceng, saceng. Cetyo, nocyo. Bersyukur. Sebab saudara sedang bukan cuma berterima kasih. Tapi saudara menghargai Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, orang-orang yang menghargai Tuhan, saya ingat khotbah Bapak Gembala kemarin. Itu akan lahir dari dalamnya sesuatu yang tulus. Mengangkat tangannya juga tulus keangkat. Saya kadang-kadang heran saudaraku. Ada orang angkat tangan seperti pohon layu. Tangannya keplek apa ya? Setengah tiang saudara. Bukan kadang setengah tiang, kadang begini. Lah coba kalau nengok begini kan bisa kelenger saudara. Ada yang cuma segini, saudaraku. Tepuk tangannya juga kadang-kadang aneh. Yang lain tepuk tangan, ini tepuk tangannya di bawah. Sampai ini, kenapa nih tangannya canteng, Pak ya? Saudaraku yang Tuhan kasih orang yang mengucap syukur, dia akan sungguh-sungguh, all out.
Saya tadi dari belakang perhatikan loh saudaraku ya. Ada yang nyanyi sambil goyang-goyang. Saya suka lihatnya. Tapi ada juga kayak patung Sudarso, saudaraku. Ya Sudarso. Pengen tak tunjuk begini, nanti kaget, mutungi balik, ya saya nengai lah. Nah ini kebaktian kok bisa kayak patung Yosudarso. Tahu ya? Yang di balai kota. Ini hatinya di mana? Ya. Jiwa, tubuhnya ada di sini, tapi jiwa dan rohnya bukan mana. Tapi saudaraku yang Tuhan kasih, orang yang mengucap syukur, tahu berterima kasih menghargai Tuhan. Pasti dengan sungguh-sungguh. Haleluya saudara. Ini yang pertama tentang rasa cukup. Komponen yang kedua tentang mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, dikatakan demikian saudaraku. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal saudaraku ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurnya dalam segala hal. Artinya baik susah maupun senang, diberkati ataupun diberkati. Kalau diberkati itu berkatnya sedikit atau banyak atau melimpah, tetap mengucap syukur. Itu namanya di dalam segala hal. Nah kalau saudara perhatikan di dalam ayat ini, dari apa yang saya dapatkan, ada tiga hal dalam ucapan syukur kepada Tuhan itu, ada tiga hal yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, dikatakan begini, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat tadi kan saya kasih kalimat merah. Jadi ucapan syukur itu, saudaraku, merupakan kehendak Allah. Kita nggak usah berkata Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, supaya aku bisa mengucap syukur. Supaya aku bisa melakukan kehendak-Mu. Nggak perlu neko-neko, saudara. Saudara mengucap syukur sama Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan, itu sudah melakukan kehendak Tuhan. Sudah melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang dikehendaki, dimaui, disenangi Tuhan. Mengucap syukur, saudaraku. Yang kedua, di dalam ucapan syukur itu, disitulah kita menghargai apa yang sudah Tuhan kehendaki untuk kita terima. Belajar menghargai pemberian Tuhan, itu mengucap syukur. Saudara yang punya anak, bayangin saudara udah capek-capek membelikan sesuatu dengan harapan anak saudara senang. Begitu dikasih, anak saudara terima, terus jawab, cuman ini Pak. Ya udah terima kasih. Ngomongnya ngono saudaraku. Gak ada ucapan syukur. Bapak masih kecewa. Saya katakan kepada anak-anak di sini, hargai pemberian papakmu. Katakan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Punya papa yang perhatian. Walaupun pemberiannya sederhana, aku mengucap syukur. Doakan dalam ucapan syukur itu, supaya papa sudah diberkati. Itu anak yang benar. Oh ya wis, terima kasih, papanya pergi. Jadi anak harus belajar mengucap syukur. Mengucap syukur. Lalu yang ketiga, yang ini dalam mengucap syukur saudaraku ya. Ada sebuah hal yang perlu kita pertanyakan tadi. Bagaimana kita dapat mengucap syukur dalam segala hal? Pak, kalau kita mengucap syukur kita ketika diberkati, gampang. Ketika kita mengucap syukur dalam kondisi sehat, diberkati, kecukupan, apa ada punya, gampang. Nggak usah jadi anak Tuhan, saudaraku, orang dunia pun bisa tuh ucap syukur. Tapi bagaimana ketika kita mengucap syukur, bisa mengucap syukur ketika kita merasa kehilangan, merasa alami kerugian, mengalami tekanan, penderitaan. Gimana Pak bisa mengucap syukur? Saudaraku yang Tuhan kasih, saya lupa catat di sini. Jawabannya bisa, saudara. Karena saya ngomong ini dari pengalaman. Bisa. Yang pertama, belajar mencukupkan diri. Dan yang kedua, saudaraku, memiliki penyerahan total pada kehendak Tuhan atau kepada yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita akan bisa mengucap syukur. Tadi pagi saya bersaksi tentang teman saya, hamba Tuhan sederhana.
Kemana-mana dia kalau besok pakai motor tua, ketek. Tapi tiba-tiba dia mendapat berkat yang enggak disangka, dapat mobil. Meskipun bekas, dia senangnya luar biasa, saudaraku. Dia bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau mengerti apa yang ku perlu. Walaupun belum diminta, tapi Tuhan siapkan, sediakan, puji Tuhan. Tapi 3 hari kemudian, mobilnya dicolong orang. Hilang. Karena gerejanya kecil, nggak ada garasinya, taruh di depan, hilang. Dia kecewa berat, saudara. Tapi Tuhan dikasih berkatmu cuma 3 hari, terus hilang. Tapi Roh Kudus berbicara dalam hatinya. Ucapkan syukur. Dia pun perlu tuh, terima kasih Tuhan. Aku pun bersyukur, Tuhan yang memberi, Tuhan izinkan juga. Tidak ada, sebab dia percaya, ini pegangan kita juga. Di dalam Tuhan gak ada yang kebetulan, saudara. Haleluya. Kecuali kesalahan saudara loh. Tuhan tahu dan melihat orang-orang yang percaya kepada dia. Ayub alami penderitaan begitu rupa bukan tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan kadang izinkan. Hamba Tuhan ini pegangannya itu bersyukur dan dia diam. Dia nggak pernah cerita, yang dia paling ngomong sama jemaatnya, mobilnya kemana Pak? Diizinkan Tuhan, dicuri orang. Jemaat bingung, malah mengucap syukur, ya mengucap syukur. Itu dia belajar menyerah total kepada apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Dia bisa mengucap syukur. Tapi kalau orang yang nggak rela, saudaraku, ini gimana Tuhan? Masa Tuhan nggak bela? Mana tuh malaikat-malaikat? Dia langsung bisa berargumen sama Tuhan. Tapi tidak. Dia hamba Tuhan yang mengucap syukur. Saudaraku yang Tuhan kasih. Lalu yang memberi itu adalah seorang jemaat pengusaha yang kadang kala datang kebaktian, kadang kalau di luar tidak. Dia lihat kok mobilnya nggak pernah ada dan nggak pernah dipakai. Biasanya negatif thinking ya. Dia bilang ini pendeta kasih mobil nggak ada, didol lagi jangan-jangan. Lalu dia tanya sama jemaat yang aktif, gimana tuh gembala? Mobilnya kok saya kasih enggak dijual ya? Oh enggak, itu dicuri kaget loh, dicuri. Dia merasa bersalah. Aduh aku udah nuduh. Saudaraku yang Tuhan kasih. Lalu si pengusaha yang jadi jemaat di situ juga jemaat musiman, saudaraku, karena dia kadang nongol, karena dia sibuk usaha, jadi kadang kebaktian, kadang tidak. Dia merasa jatuh kasihan dan diberi kemurahan oleh Tuhan. Dia belikan mobil bukan bekas, saudaraku, baru. Lalu masalahnya nggak ada garasi, dia bikin, saudaraku, yang di sebelah ada tanah sedikit, ada lebihan tanah sedikit di gereja, dibikinkan apa? Garasi mobil. Saudaraku yang Tuhan kasih. Kalau hamba Tuhan ini tidak merasa mengucap syukur sama Tuhan, saya kira nggak ada mukjizat seperti ini. Dan saya mau tanya sama saudara, apakah ini kebetulan? Tidak, saudara. Enggak. Jangan pernah saudara nyangka di dalam Tuhan ada kebetulan. Enggak ada ujuk-ujuk jadi, enggak ada, saudaraku. Percaya itu. Maka yang ketiga inilah kita lihat. Di dalam ucapan syukur ada rahasia berkat, saudara. Ya. Tadi seperti pendeta tadi yang saya saksikan, dia mengucap syukur, saudara. Dan Tuhan beri yang terbaik. Memang karena di balik ucapan syukur ada berkat. Kita lihat ayat yang di dalam Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu tahu bahwa ayat ini ditulis ketika kejadian Tuhan butuh untuk memberi makan ribuan orang. 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan katakan beri mereka makan. Murid-murid kebingungan, saudara. Ini cari makan di mana, cari roti di mana. Kalau tuh ada duit mau beli di mana, ini kan di Padang. Bilang Tuhan suruh pulang aja, enggak. Tuhan bilang kamu harus beri dia makan. Tuhan lagi menguji murid-muridnya, saudaraku. Untuk bisa mempercayai Tuhan. Tapi murid-muridnya belum ngeh ya waktu itu. Dia bilang, waktu ini gimana ini? Karena dilihatnya seperti putus asa, Tuhan bilang, berapa roti yang ada padamu? Lalu murid-murid karena melihat ada anak bawa 5 roti dan 2 ekor ikan,
Diserahkan kepada murid-murid, diserahkan sama Tuhan. Nah, murid-murid bilang, ini udah ada gunanya juga, roti segini. Nggak akan cukup. Nggak masuk akal. 5 roti 2 ekor ikan ribuan Tuhan, tapi Tuhan bilang cukup duduk aja. Lalu dia menengadah dan mengambil roti itu, saudaraku. Firman Tuhan katakan apa? Dia mengucap syukur. Dan saudara lihat, apa yang tidak mungkin buat manusia, mungkin buat Tuhan. Ini bukan cerita kosong loh, saudaraku. Alkitab ini bukan dongeng loh, saudara. Kejadian yang sungguh-sungguh yang ditulis. Bukan cuma cukup untuk memberi makan ribuan orang, 5.000 orang lebih. Dikatakan ya, sebab itu 5.000 yang tercatat, kalau bawa istri, bawa anak, belum itu. Bukan cuma cukup, tapi ada sisanya. Kalau saudara baca di ayat-ayat Injil lain, Lukas, Markus, dan Matius, dikatakan Yesus mengambil roti lalu mengucap berkat. Tapi Yohanes sebagai murid yang melihat dalam sisi keilahian Yesus, dia menulis Yesus mengambil roti lalu mengucap syukur. Artinya apa, saudaraku? Di dalam mengucap syukur juga sama dengan kita mengucap berkat. Jadi ketika saudara mengucap syukur sama Tuhan, sebetulnya saudara sedang mengucapkan berkat. Maka apa yang tidak mungkin bagi kita manusia, dibuat mungkin oleh Allah. Haleluya. Belajar mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur. Jangan mengeluh. Jangan merasa nggak cukup. Kalau sudah merasa nggak cukup, nggak mungkin bisa mengucap syukur. Kalau nggak bisa mengucap syukur, pasti isinya keluhan. Kalau udah keluhan, ucapannya bukan berkat. Bukan. Tapi ucapannya persungutan lalu menyalahkan orang lain, saudaraku. Mulai cari kambing hitamnya. Oh, gara-gara ini. Nggak adil sih, ini sih yang diperhatikan cuma yang kaya-kaya tok, ini sih yang diperhatikan yang deket-deket tok, ini sih yang diperhatikan cuma hopengnya tok. Mulai, saudaraku, ucapannya bukan ucapan berkat, tapi ucapan laknat, mengeluarkan kata-kata kekecewaan. Iblis yang bekerja, saudara. Iblis tepuk tangan. Saudara selamanya tidak akan pernah mentas keluar dari keterpurukan. Tetapi ketika kita mengucap syukur, Tuhan ubahkan. Rahasia di balik ucapan syukur ada berkat, ada mujizat. Belajar mengucap syukur. Haleluya. Seorang supir taksi, dia muter-muter nggak dapat itu, saudaraku. Waduh, setorannya nggak dapat nih. Lalu datang seorang suami istri masuk. Pak, mau kemana Pak? Ke sana, kira-kira berapa? Deket kok, segini aja. Ketika dia, oke, tak kasih ya, duluan daripada itu mau deket. Waktu diterima, supir taksi ini lalu berkata, Tuhan aku ucap syukur. Ini berkat pertama Tuhan. Aku syukuri Engkau memberkati aku. Lalu si bapak dan ibu yang numpang ini dia perhatikan. Bapak ngomong apa? Saya lagi ucap syukur Pak. Ucap syukur. Karena sepanjang hari ini muter-muter enggak dapat. Bapak orang pertama. Ya, pertama jadi penumpang. Dan uang Bapak ini saya ucapkan syukur kepada Tuhan sebab ini datang dari Tuhan. Selesai, tapi begitu berhenti. Si Bapak yang numpang berkata, Anda setorannya berapa, seharinya berapa, segitu. Saudaraku yang Tuhan kasih. Dia cuma taruh satu amplop kasih. Ini untuk ucapan syukur kepada Tuhan karena menghargai berkatnya Tuhan. Selesai. Dia lihat amplopnya tipis apa ini? Jangan-jangan karcis parkir. Dia buka seret. Tulisannya cek di situ, saudaraku. 10 juta. Ini yang kesaksian teman saya hamba Tuhan. Jemaatnya supir taksi. Dalam waktu 1 kali 24 jam dia dapat 10 juta hari itu. Ketika dia mengucap syukur. Belajar mengucap syukur, saudaraku. Ketika belum diberkati, ucapkan syukur Tuhan. Sebab ketika sudah mengucap syukur, 1,
saudara lagi belajar berterima kasih. 2, saudara menghargai pemberian Tuhan atau kepercayaan Tuhan. Dan Tuhan akan berikan kepada kita berkat-berkatnya. Ada sebuah nyanyian, kalau orang lain tolong, saya juga. Tapi lihat dulu, apakah saudara memenuhi kriteria untuk saudara bisa diberkati Tuhan. Mau menjadi bahagia. Lihat saudaraku yang Tuhan kasih, miliki rasa cukup dan ucapan syukur. Jadi kesimpulannya saudara, balik lagi seperti tadi. Kebahagiaan kita dalam pandangan Allah adalah kombinasi rasa cukup dan mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara dan saya akan bahagia. Sekali lagi bahagia tidak ditentukan oleh materi, kondisi dan keadaan kita. Tapi dipengaruhi oleh hati kita yang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan hari itu. Saudara mungkin diizinkan makan apapun, ucapkan syukur saudara. Ya, ucapkan syukur. Ada seorang hamba Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasih, diizinkan gak punya makanan apa-apa. Ya lihat ada nasi raja, saudaraku tahu nasi raja. Nasi aking, nasi king, kan nasi raja. Nasi bekas yang dipe kan, itu nasi aking. Direbus, lalu diparut, kelapa, ditaburin. Dia mengucap syukur Tuhan, asal ada makanan cukup, itu kan makanan. Dia nggak protes Tuhan, namanya hamba Tuhan loh kok sampai diizinkan kere kayak enggak. Mengucap syukur Tuhan, ini ada makanan. Waktu dimakan saudaraku yang Tuhan kasih, itu nasi bekas sama kelapa tuh rasanya enaknya luar biasa. Saking penasarannya, ketika sudah tidak alami krisis itu, katakanlah hamba Tuhan ini diberkati. Ini hamba Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasih, penasaran. Dia ambil juga nasi aking. Bikin yang sama, rasanya orang enak, saudara. Apa yang membedakan? Yang membedakan yang satu, walaupun nasi akingnya waktu itu ada jamurnya, saudaraku. Nasi kalau dijemur, itu kan kadang-kadang keluar jamurnya ke kuning-kuningan ya. Bisa rasa enak ketika dia mengucap syukur dari hati yang terdalam. Tuhan bisa ubahkan makanan itu jadi enak. Tapi ini beda. Dalam kondisi diberkati, coba-coba saudara. Maka Tuhan buat rasanya seperti rasa yang sebenarnya. Saudara coba bikin nasi aking direbus, didangkasi itu rasanya kayak apa? Ketan bukan, bodin juga bukan, saudara. Tiwul juga bukan, rasa no, saudara. Tapi yang membedakan, haleluya, saudaraku yang Tuhan kasih, itu dia. Rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan dari hati yang terdalam, bahagia. Untuk itu saudaraku jangan mau kecewa lagi. Jangan mau ditipu dengan kondisi dan keadaan. Sebab sesungguhnya, apa yang Tuhan beri kepada kita cukup. Dan ketika kita merasa cukup dan bersyukur, Tuhan akan percayakan kembali, saudaraku yang Tuhan kasih. Orang ini bisa dipercaya luar biasa, tambah. Dan ketika kita ditambah, sampai melimpah, Tuhan tidak akan pernah khawatir dengan saudara untuk tidak merasa cukup maupun sombong, enggak. Saudara pun akan tetap berkata, Tuhan engkau sudah berkataku dengan limpah, cukup Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Ditambah lagi, ucapannya pun gak akan beda, saudaraku. Dia pun akan ngomong, cukup Tuhan kali ini. Puji Tuhan, aku bersyukur. Tuhan tambahi lagi, tetap omongannya juga sama. Ini orang bahagia. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku tahu apa namanya kekurangan. Aku tahu apa namanya kelimpahan. Kenapa? Paulus bisa hidup dalam dua dunia ini dengan bahagia. Karena dia punya dua komponen ini untuk bahagia itu. Rasa cukup dan ucapan syukur. Dia nggak pernah heran, aku tahu kalau lagi orang nggak punya apa-apa, tahu aku ngerasain. Aku tetap enjoy. Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Bisa mengerti dalam situasi kondisi, tetap bahagia. Kenapa? Paulus memiliki dua komponen ini. Bahagia itu sederhana. Sekali lagi bahagia itu adalah kombinasi rasa cukup dan ucapan syukur.
Tuhan.